melanjutkan potongan ayat 177 ayat 177 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya saya ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kemarin kita membahas orang yang baik adalah yang iman pada Allah, pada malaikat, pada hari akhir, pada kitab-kitab Allah, pada para nabi. Itu nggih. Jadi orang yang baik adalah yang melengkapi rukun iman. Kemudian orang yang bersedekah ala hubbihi, bersedekah harta yang dia cintai. Ini keterangannya kemarin. Kepada siapa? Bersedekah kepada dzawil qurba, kerabat, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakina, orang-orang miskin, wa ibnas sabili, dan ibnu sabil itu musafir, wasailina, dan orang yang ngemis, wa fi riqab, dan budak, wa aqamas sholah, ini yang sekarang, ini yang sudah kemarin ya, wa aqamas sholata, dan orang yang mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang baik itu adalah yang iman, yang sedekah. Terus yang ketiga adalah orang yang sholat, wa ataz zakah, dan memberi zakat, wal mufuna, sekarang yang ini, wal mufuna, dan orang-orang yang menepati bi'ahdihim, terhadap janji mereka, idza ahadu, ketika mereka janji, Allah, kepada Allah, aunas. Jadi mereka menepati janji kepada Allah dan kepada manusia. Kalau menepati janji pada Allah artinya menepati janji terhadap syariat. Jadi Allah itu menetapkan satu aturan syariat, yaitu kita menepati janji. Nah, termasuk menepati janji adalah janji nazar. Jadi kalau orang sudah bernazar itu harus ditepati. Oke, jadi korban nazar itu orang yang bernazar sampai haram memakan daging kambingnya. Itu kalau nazar. Kalau hanya korban biasa sunnah ya boleh. Karena sudah nazar, artinya dia sudah janji untuk bersedekah korban. Lah kok dia ikut makan, artinya dia tidak menepati janji. Jadi nazar itu janji dan wajib ditepati. Kalau nazar kok ikut makan dagingnya, artinya dia tidak menepati janji. Lah itu termasuk wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Jadi orang-orang yang menepati janji. Itu orang-orang baik, tandanya begitu. Termasuk ketika bicara ya tidak berbohong, tidak khianat, bisa dipercaya, itu termasuk orang-orang yang menepati janji. Ya, banyak. Itu yang janji kepada manusia. Kalau janji kepada Allah ya itu janji kepada Allah, contohnya ya menepati syariat atau janji nazar tadi. Jadi janji nazar itu kan janji pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassobirina. Nah ini termasuk orang-orang yang baik adalah wassobirina, dan orang-orang yang sabar. Nasbun ikut dinasopake alal madhi yang atase nyimpen lafaz madhi, ay amdahu as-sabirina, saya memuji orang-orang sabar. Ini kalau dalam nahwu namanya terkib ikhtisos. Jadi ini wawunya sebenarnya atof pada walakinnal birra man amana billah, itu yang di atas ayat. Tapi di sini dikhususkan. Jadi termasuk orang yang sabar secara khusus adalah termasuk orang yang baik secara khusus adalah orang yang sabar. Fil ba'sa'i, ing dalem
bangete fakir ai sidatil fakri wadoro ilan kemelaratan ai almaroti tegese loro. Jadi sabar dalam kefakiran dan sabar dalam sakit. Nah, yang berat itu sabar meninggalkan maksiat. Itu sulit. Kalau sabar sakit itu biasanya agak karuan. Memang sakit nggak bisa apa-apa. Tapi ya semuanya ya sulit. Orang-orang yang bisa sabar seperti ini itu orang baik. Kemudian wahinal baksi lan ingdal nalikone waktu perang. Ai waktu sidatil kital tegese waktu bangete perang fisabilillah. Nah ini dulu zaman Nabi itu berat. Perang itu berat loh Pak. Meninggalkan keluarga resikonya mati. Dan yang diperjuangkan adalah Nabi yang statusnya masih minoritas. Berat sekali. Nabi Muhammad itu dulu waktu awal-awal kan statusnya masih minoritas. Nah itu memperjuangkan yang minoritas itu berat sekali. Dan lawannya adalah yang mayoritas. Nah itu kalau nggak benar-benar iman, wah nggak bisa. Jadi kita nggak kebayang nih, kita nggak kebayang kalau hidup di masa Nabi. Jadi jenengan syukuri, kita patut bersyukur. Kita hidup di masa-masa yang sudah tenang. Artinya Islam sudah tata. Kebetulan Islam kita itu mayoritas. Coba bayangkan kalau kita hidup di Ethiopia atau hidup di Amerika, benua Amerika yang Islamnya minoritas. Artinya lek wis mayoritas ngene iki penak, Pak. Jenengan lek ora salat Id itu minimal malu. Isin gitu. Karena mayoritas. Coba kalau minoritas raurus, nggak ada rasa malu dengan temennya karena temennya memang mayoritas bukan Islam. Jadi makanya disyukuri kita itu hidup di bawah mayoritas. Disyukuri. Mbah Maimun itu wong Islam